kita ajukan pada Junjungan besar kita Nabi Muhammad yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak dan Ibu yang selalu saya hormati, tadi sudah disampaikan prolognya oleh Pak Adi dan Pak Darto terkait dengan kenapa saya berbicara untuk yang kedua kali. Untuk disampaikan kepada peserta didik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Strategi apa itu? Karena kita tahu peserta didiknya aktif dan reaktif, maka kita juga jangan kalah. Kita harus kaya literasi, seperti tadi dari situ, kaya literasi. Kita ada 3 pilar ya untuk menyikapi ini. Satu, kaya literasi. Yang kedua, guru ini harus bisa menyampaikan indikatornya. Kalau di taksonomi belum ya, itu bukan lagi level 1 sampai level 3, bukan hanya memahami, menjelaskan, membaca, tetapi paling tidak level 4, bahkan sampai level 6, yaitu menganalisis. Level 4, level 5, apa? Mengevaluasi. Yang terakhir level 6, bisa mencipta atau membuat karya. Nah, bila mana kita guru bisa memperhatikan level-level tersebut, intinya kita tidak kalah dengan siswa, ya. Kita tidak kalah dengan siswa. Karena siswa di generasi Z ini sifatnya cenderung kurang fokus. Coba Bapak dan Ibu amati generasi siswa kita. Kalau kita jelaskan, dia maksimalnya bisa fokus tuh hanya 10 menit sampai 20 menit. Itu cirinya. Selebih itu apa? Pecah konsen. Ya. Karena yang dia inginkan adalah sesuatu hal yang atraktif yang disampaikan oleh guru. Jadi dia fokusnya hanya 10 sampai 20 menit, mampunya mendengarkan, mampunya melihat guru, sebenarnya itu sudah 0%. Ya. Oleh karena itu maka kita harus bisa mengalihkan apa yang kita ajarkan, ya, metode yang kita ajarkan untuk lebih atraktif sehingga siswa tidak bosan. Ya, awal disampaikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif itu yang seperti apa, bisa dicontohkan nggak Ibu? Kemudian satu lagi, nggak hanya aktif aja Bu, lingkungan belajar itu harus nyaman gitu. Mungkin bisa ditambahkan atau ya, cukup. Baik, terima kasih. Pak Indro yang menanyakan tentang ingin diberikan contoh Pak Indro itu lingkungan aktif dan nyaman. Ya, aktif dan nyaman itu seperti apa? Kalau ketika kita berbicara aktif, itu berarti kita mengaitkan objeknya adalah peserta didik. Ketika kita berbicara aktif, itu objeknya menyangkut peserta didik. Permasalahannya, peserta didik supaya aktif itu bagaimana? Nah, itu seperti tadi yang saya bilang bahwa guru ini adalah role modelnya. Ya, center of interest-nya di kelas itu adalah guru. Yang berkuasa penuh di sekolah itu adalah guru. Jadi bagaimana guru ini bisa mengolah sekolah kelas itu bisa aktif. Aktif yang seperti apa? Kita gerakkan peserta didiknya Pak Indro. Ya, peserta didiknya kita buat yang interaktif. Tentu itu berhubungan dengan metode pembelajaran kita. Bagaimana kita menggunakan metode pembelajaran. Kalau hanya metode pembelajarannya menjelaskan, ya, siswa hanya mendengarkan, fokusnya paling sampai 10 menit, 15 menit, 20 menit, habis itu muak-muak ngantuk.
Nah itu berarti kan anak nggak aktif. Maka anak dulu aktif itu cara kita menyadarinya bagaimana? Yang interaktif. Yang interaktif baru peserta didik, ya. Dan bisa kolaboratif juga antara peserta didik dengan guru. Itu jadi kita yang buat strategi supaya siswa aktif. Cara kita yang berubah, cara kita mengajar yang berubah. Tidak harus di dalam ruangan misalnya, bisa kita bawa ke bawah pohon, atau bisa kita bawa ke perpustakaan, atau bisa kita bawa ke ruangan yang lain yang intinya mengkondusifkan supaya anak itu tidak monoton bosan di kelas. Bisa, ya, di bawah pohon depan bisa, di depan sekolah, di pinggir perkebunan bisa. Itu salah satunya siswa itu aktif, ya. Jadi kitanya, metode kita, cara kita. Kemudian nyaman. Strategi apa atau taktik apa yang bisa kita terapkan untuk mendorong semangat peserta didik kita agar dapat mau mengikuti diskusi tersebut, Bu? Karena begini, kebanyakan yang saya temui hanya siswa itu setelah kita bagi kelompok, hanya siswa-siswa itu aja yang aktif. Nah, yang beberapa itu tidak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita menerapkan yang siswa yang tidak aktif ini yang tidak mau? Gitu. Hanya itu aja, Bu. Terima kasih. Ini yang dialami Bu Novi terkait saya sudah melakukan kolaborasi, tetapi siswa kok tidak aktif? Ada siswa yang tidak aktif, atau hanya itu aja siswa yang tidak aktif? Kalau namanya kolaborasi itu kan berhubungan dengan tim, ya, tim. Nah, cara makanya bagaimana, Bu? Pernah nggak kejadian kalau pemilihan tim atau rebu atau kelompok itu siswa memilih atau kita yang memilih? Terkadang saya ganti, Bu. Kadang kita bebaskan mereka memilih, kadang dari kita. Baik. Ketika kita bebaskan siswa untuk memilih, mungkin itu hasilnya kurang efektif. Karena cenderung siswa yang dipilih itu ya itu aja yang bersinergi sama mereka, atau yang cocok, atau yang kuat, atau yang dekat, atau apalah alasan mereka sendiri tentu punya alasan tersendiri. Itu mungkin hasilnya tidak efektif. Tetapi kalau kita yang menentukan, itu saya rasa lebih efektif. Itu harus bisa nyireni, ya, bahasa Inggrisnya